Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi dengan Buspa pada pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini Buspa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tematik 3 muatan bahasa Indonesia, subtema 3 mengidentifikasi kosakata baku pada teks eksplanasi. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipahami oleh anak-anak. Jangan lupa disiapkan terlebih dahulu buku tulis dan buku tematik 3, dibuka subtema 3 tentang mengidentifikasi kosakata baku pada teks eksplanasi. Sebelum Buspa lanjut ke materi, Buspa akan mereview sebentar materi sebelumnya, yaitu tentang teks eksplanasi, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, interpretasi, dan penutup. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan untuk kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat kata. Kalimat tidak efektif ini kebalikan dari kalimat efektif. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Di sini Buspa akan memberikan contoh kata baku dan kata tidak baku. Ada 5 contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama yaitu kata ijazah. Kata bakunya menggunakan huruf Z, sedangkan kata tidak bakunya menggunakan huruf S. Diperhatikan ya penulisannya. Yang kedua yaitu kata coklat, di mana kata bakunya yaitu memakai huruf E, COKELAT, sedangkan kata tidak bakunya coklat tidak menggunakan kata E. Yang ketiga, kata efektif. Kata tidak bakunya memakai huruf P, sedangkan kata bakunya menggunakan huruf F. Yang keempat, bus. Kata bakunya menggunakan kata bus, sedangkan kata tidak bakunya menggunakan kata bis. Biasanya ini yang sering salah. Banyak anak-anak dan orang-orang menggunakan kata tidak baku yaitu bis. Sedangkan yang terakhir yaitu kata baku tahun harus menggunakan huruf H. Sedangkan kata tidak bakunya yaitu tahun tidak menggunakan huruf H. Paham ya anak-anak? Diperhatikan penulisannya. Selanjutnya, mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kata-kata baku. Jadi di sini ada keterkaitan antara teks eksplanasi, kalimat efektif, dan kata-kata baku. Di mana teks eksplanasi ini menggunakan kalimat-kalimat efektif dan kalimat efektif juga menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri dari kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Kesimpulan dari video pembelajaran hari ini adalah kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau biasa dikenal PUEBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Ciri-ciri kata baku adalah
tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Baik anak-anak, sebagai tugas evaluasi, di sini Bu Spa telah memberikan contoh teks eksplanasi ilmiah. Dibaca, dipahami, kemudian carilah kosakata tidak baku pada teks eksplanasi di samping. Kemudian ubahlah menjadi kosakata baku. Cara menjawabnya seperti yang Ibu contohkan pada video ini ya, dibuat tabel, dikasih nomor, kata tidak baku, kemudian kata baku. Di sini Ibu contohkan dua kata tidak baku yang Ibu temukan pada teks di samping. Yang pertama kata tidak bakunya adalah gimana sih? Kemudian kata bakunya adalah bagaimana. Sedangkan yang kedua kata tidak bakunya modern menggunakan huruf E. Tetapi yang benar kata bakunya adalah modern, tidak memakai huruf E. Kemudian kerjakan di buku tulis, foto jawabannya, dan kirim ke nomor wali kelas kalian masing-masing. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan dapat dipahami anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.